Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4, kelas Praktikum Keamanan Cyber C akan memberikan demonstrasi untuk modul 2.2.1.12 tentang Windows Test Manager, dan dipersilakan pada sini kami, Francisco Saverio Sendul, NIM 1902-1106-039, kemudian ada John Suratno, NIM 1902-1106-072, dan Kevin Wagegan, NIM 1902-1106-046. Dipersilakan kepada John untuk bisa share screen. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Mungkin bisa di-share juga modulnya, Juan. Ya. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama untuk proses step dalam Test Manager. Pertama-tama kita akan coba membuka command prompt, CMD, dan sebuah web browser. Dalam hal ini, modul mengarahkan kita untuk menggunakan Microsoft Edge. Ya. Bisa dilihat di layar bahwa command prompt dan Microsoft Edge-nya sudah terbuka. Kemudian kita menuju ke taskbar, kita klik kanan dan open Test Manager. Selain klik kanan di taskbar, kita juga bisa mencoba beberapa cara lain, misalnya Ctrl Alt Delete dan pilih Test Manager. Nah, di sini sudah kelihatan Test Manager-nya. Nah, kalau tampilannya masih tampilan simple, masih hanya beberapa icon saja, kita bisa klik more details. Tapi pada saat ini Test Manager-nya sudah muncul dalam tampilan yang sangat detail, dan mungkin silakan klik more details. Nah, kita akan mencoba mengexpand heading dari Windows Command Processor. Kita akan melihat subbagian dari proses ini. Nah, bisa dilihat di proses ini ada cmd.exe, yaitu menjawab bagian D ya. Kemudian kita lanjut pada bagian E, bahwa dalam Test Manager ini terdapat 3 kategori, yaitu apps, background process, processes, dan Windows processes. Nah, untuk CMD.exe ini berada di apps, di bagian apps. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian F, yaitu kita bisa klik kanan di konsol Windows Host. Konsol Windows Host ini berada di Windows Processes. Kita klik kanan, kemudian kita klik yang paling atas, konsol Windows Host yang paling atas, kemudian kita properties, dan bisa kita lihat di sini ada lokasi atau tempat dari proses ini ya. File name-nya apa, lokasi prosesnya apa, yaitu di drive C, folder Windows, dan folder sistem 32. Kemudian di bagian G, mungkin kita coba tutup dulu properties-nya. Ya, kita bisa tampilkan window command prompt-nya. Ya, tentu. Nah, jika kita menutup window command prompt-nya, maka yang akan terjadi adalah untuk di Windows Processes bisa kita lihat bahwa ada satu proses yang terkurang, dan juga jika kita scroll ke bagian apps di paling atas, untuk yang Windows Process tadi yang CMD.exe sudah hilang juga, sudah mati tesnya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, di bagian H. Ini mati pokoknya B. Kita akan membuka heading memory. Nah, heading memory, kita akan klik heading memory ini di sebelah CPU. Jika kita klik, maka proses-proses yang tampil dalam Test Manager ini akan terurutkan berdasarkan heading memory. Begitupun jika kita klik CPU, akan terurut berdasarkan CPU, disk, dan lain-lain. Nah, pada saat kita klik heading memory ini, jika kita klik kembali, nanti akan terurutkan lagi. Nah, ini berarti bahwa dengan mengklik heading ini, kita bisa mengurutkan proses-proses ini dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Nah, itu menjawab poin B ya, seperti dalam modul. Kemudian selanjutnya, di bagian C, kita akan mengklik kanan di memory heading. Kemudian kita select resource value, memory percent. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alih-alih yang ditampilkan adalah satuan megabyte, di sini digantikan atau diwakilkan dengan satuan persen. Nah, ini akan berguna, mungkin bisa scroll modulnya.
modulnya bisa di-scroll lagi ke bawah. Nah, ini akan berguna jika developer ataupun tech support dan lain-lain yang punya kepentingan akan menganalisis penggunaan memori dari aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya, kalau mereka ingin melihat berdasarkan rasio penggunaan memori aplikasi tersebut terhadap jumlah total memori, mereka akan lebih mungkin menggunakan persen. Tapi jika mereka ingin melihat berapa tepatnya besar memori yang digunakan, mereka akan menggunakan value dalam megabyte. Nah, selanjutnya, kembali ke task manager tadi, kita akan mengklik heading name, dan dengan demikian akan terurut kembali seperti awal kita menggunakan task manager. Kemudian kita coba double klik di Microsoft Edge. Nah, kita double klik, sama, dia akan mengexpand proses ini, dan kita coba, dia akan menampilkan subproses yang ada dalam Microsoft Edge. Dan jika kita coba klik kanan di Microsoft Edge, kemudian kita end task, nah, yang akan terjadi adalah Microsoft Edge yang tadinya terbuka sekarang sudah tertutup. Nah, sudah tidak ada garis biru di taskbar tadi ya, tadi ada kalau terbuka. Kemudian selanjutnya part 2 akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Pada Kevin dipersilakan. Baiklah, saya langsung lanjut saja ke yang kedua. Tadi berada pada proses proses. Untuk yang sekarang kita akan bekerja pada bagian tab service. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja klik ke bagian tab service. Nah, di sini akan muncul semua service yang sedang berjalan di komputer. Nah, di sini kita bisa scroll dari atas ke bawah, begitu banyak service yang ada. Dan di sini untuk status yang ada di bagian tab service ini ada dua, yaitu stop dan juga running. Di mana kolom status ini menandakan apakah service ini sedang berjalan atau tidak. Kita dapat lihat bahwa di bagian status yang ada running berarti servicenya sedang berjalan, dan di yang stop berarti servicenya tidak berjalan. Oke, boleh langsung lanjut. Kita langsung masuk ke dalam part 3, yaitu tab performance. Kita bisa langsung saja buka tab performance. Nah, di sini kita bisa lihat dalam tab performance di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, jika langsung dibuka akan terbuka pada bagian CPU. Di sini kita bisa lihat untuk detailnya di sebelah kanan, ada juga grafiknya, di mana untuk banyaknya threads yang sedang berjalan, bisa lihat di bawah, ada sekitar 2.490-an threads yang sedang running. Kemudian untuk prosesnya yang sedang running kita bisa lihat di sebelah kirinya, yaitu sekitar 211 proses yang sedang berjalan. Untuk deskripsi yang lain juga kita bisa lihat seperti utilization, speed-nya, dan uptime-nya bisa dilihat di bagian bawah. Oke, lanjut ke bagian step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Juan Suratno. Dipersilakan. Cek. Oke, step 3 bagian B, klik the memory in the left panel of performance tab. Kita klik bagian memori. Nah, ini menunjukkan memori dari PC yang kita sedang jalankan atau RAM. What is the total physical memory? Nah, total dari physical memory atau RAM yang ada di PC ini adalah 16,0 GB, dan yang tersedia atau sedang tidak terpakai yaitu 10,2 GB. Dan sedangkan jumlah kapasitas yang sedang digunakan oleh komputer saat ini yaitu 5,6 GB. Step 3 bagian C, klik the Ethernet chart. Oke. Kebetulan karena PC ini menggunakan Wi-Fi dan tidak menggunakan jaringan LAN, maka tidak menunjukkan grafik apapun di sini. Tapi di sini ada menampilkan
IPv4 address-nya itu 192.168.56.1. Yang terakhir, kita klik Open Resource Monitor untuk membuka Resource Monitor Utility dari Performance tab. Seperti yang tampak di sini, ya, sama persis dengan yang ada di modul. Untuk bagian reflection ini bakal kami jawab di laporan dalam bentuk PDF. Mungkin sekian dari saya, bisa dikembalikan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih John. Mungkin bisa stop share screen. Nah, demikianlah demonstrasi kelompok kami untuk modul tadi tentang Test Manager. Terima kasih sudah menyaksikan.